Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Dan perasaan tak membatasiku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Hanya Kau Tuhan. Ku kan selalu padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Selalu kembali. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough,
filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Besar mulia kasih
bagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan Shalom teman-teman semuanya. Wah, ini kayak belum bersemangat nih. Udah pada bangun belum? Yuk sama-sama. Shalom semuanya. Oke, boleh kasih tos ke temannya? Yes, happy Sunday. Ya. Oke, yuk kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita teduhkan hati kita dulu di hadapan Tuhan. Biarlah segala hal yang menjadi beban kita boleh tanggalkan dulu. Dan saat ini arahkan hati kita untuk fokus menyembah Dia. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau setiap kami boleh kembali hadir di dalam ibadah onsite maupun streaming, biarlah Tuhan pada pagi hari ini ketika kami datang, tidak hanya fisik kami yang datang Tuhan, tetapi kami mau bawa hati kami mau bawa pikiran kami Tuhan, kami mau bawa jiwa kami, roh kami Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Karena sungguh Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dipuja. Dan biarlah juga Tuhan setiap kami boleh memberikan telinga kami Tuhan, untuk kami mendengar akan firman-Mu. Sehingga biarlah firman-Mu Tuhan yang adalah kebenaran itu boleh menjadi satu kebenaran yang membebaskan setiap kami. Kami boleh diajar, kami boleh ditegur, kami boleh dibentuk Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dan kami rindu. Pada hari ini Tuhan ketika kami beribadah, kami mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Engkau. Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjagai hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkenan atas ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita remaja-remaja Kristus yang berkumpul pada pagi ini bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sa
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, mari sama-sama bersorak menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yesuslah Allah yang layak menerima setiap pujian maupun penyembahan kita. Amin. Seperti yang tertulis di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-10, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Mari setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya, kita sama-sama nyatakan bahwa keselamatan bagi Allah kita. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari lebih lagi. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Mari kita berikan salam repot tangan kita. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Nah, saya mau tanya, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dalam 1 minggu ini? Boleh angkat tangan? Yes, wah ada banyak nih. Oke, saya mau tanya dulu. Gisal, apa yang mau kamu syukuri dalam seminggu ini? Satu hal yang kamu mau syukuri. Masih bisa datang beribadah, masih bisa sama-sama ya. Oke, Stephen, apa yang mau kamu syukuri? Masih sehat, yes. Timothy, apa yang mau kamu syukuri? Masih bisa? Hidup, oke. Lavinia, apa yang mau kamu syukuri? Masih bisa sekolah, yes. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan, amin. Saya mau ajak teman-teman semua, setiap kita, kalau kita pernah merasakan kebaikan Tuhan, mungkin kita bertanya ya, Tuhan Engkau begitu baik sama aku, gimana aku bisa membalas kebaikan? Mungkin kita bisa berpikir, oh kita bisa kasih uang persembahan, oh kita bisa kasih waktu kita, tenaga kita untuk kita pelayanan. Tetapi teman-teman, sesungguhnya setiap uang kita, kesehatan kita, waktu kita, itu Tuhan yang punya loh. Terus apa yang bisa kita bawa buat Tuhan? Cuma satu, pujian penyembahan yang lahir dari hati kita buat Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Biar pagi hari ini, saya mau ajak teman-teman semua, kita
merenungkan yuk kebaikan Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Dan biarlah dari apa yang kita rasakan, kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Biarlah mengalir dari hati kita pujian, penyembahan bagi Tuhan. Satu hal yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Thank you, Jesus. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, thank you Lord. Dengan segenap hati menyanyikan. Dengan hatiku balas, yes Lord, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Tidak ada yang dapat kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, selain pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Setiap apa yang kami miliki sungguh cuma berasal daripada Engkau Tuhan. Harta kami, kesehatan kami, bahkan nafas hidup kami Tuhan, semua dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus bersyukur di hadapan-Mu, yang terus ingat akan kebaikan, yang memuji menyembah Engkau. Karena Engkau Tuhan yang begitu baik, Allah yang begitu setia buat setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami gak setia sama Engkau. Seringkali kami mudah sekali tergoda oleh godaan dunia ini. Seringkali kami memberontak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi ubah hati kami Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Biarlah hari ini ketika kami dengar kebenaran firman-Mu Tuhan, berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang mau diajar. Sehingga kebenaran-Mu Tuhan sungguh-sungguh boleh kami hidupi Tuhan. Jangan lalukan satupun dari kami Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu menjamah setiap kami, mengubah hidup setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami tidak berarti tanpa Engkau. Dan kami mau menjadi anak-anak yang punya hidup yang berarti di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu-waktu kami ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kepada Lasehida saya persilahkan. Halo, ya. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Boleh buka ini enggak ya? Atau memang harus pakai? Boleh ya? Kayaknya enggak. Oke. Terima kasih kesempatannya untuk mengundang saya di kebaktian remaja ini. Sudah lama rasanya ya, enggak ketemu dengan teman-teman semua. Saya panggil teman-teman, karena dulu kita bersama-sama di sekolah minggu ya. Saya masih ingat Gary,
Theo, Brian, siapa lagi? Jason, oke ada? Oh ya, banyak ya, Timo, Shelby ada? Nggak datang? Tiara, ya, wah, Lavina, wah semuanya, Johan, terus siapa lagi itu? Aduh, semuanya bekas murid Lause. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari indah yang Tuhan berikan untuk kami boleh ingat kembali akan kasih Tuhan, di mana kami akan merenungkan kembali firman Tuhan, beribadah di rumah-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk hari-hari yang telah lewat, di mana penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Hari ini kami datang, kami mau belajar kembali, ajarkan kami sebagai hamba-Mu yang setia, boleh diajar terus-menerus, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami juga mau menyerahkan hamba-Mu yang penuh keremahan ini, biar Tuhan yang kuatkan, dan firman yang boleh keluar daripadanya berasal dari Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, judul yang diberikan kepada saya adalah Meaningful Life. Apa sih artinya meaningful life dalam bahasa Indonesia? Saya yakin kalian bahasa Inggrisnya pintar semua. Apa ya? Halo, ada yang bisa jawab? Meaningful life. Hidup yang bermakna. Oke, benar saudara. Teman-teman, itulah kita punya kehidupan yang bermakna. Bagaimana kita bermakna di dalam kehidupan kita? Yuk kita mau belajar sama-sama. Salah. Salah, bukan ini ya. Oke. Oh. Tunggu ya, di belakang ada masalah. Udah? Bisa PPT-nya? Oh, belum. Masih belum. Bisa dikeluarin PPT-nya? Udah? Oh, masih belum. Oke. Lause mau tanya ya. Karena Lause kebiasaan pakai nama Lause, kamu boleh panggil Lause. Pertanyaan Lause gampang. Sebelum kita masuk firman Tuhan. Menurut kamu, cita-cita kamu, masa depan kamu apa? Yang memberikan makna di dalam kehidupan kamu. Kalau ditanya cita-cita yang berhubungan dengan meaningful life, apa cita-cita kalian? Jangan tidur. Boleh tolong baris belakang ini semua lampu dibuka. Ya, oke. Jangan tidur. Ada enggak yang bisa menjawab? Cita-cita kamu yang memberikan arti penuh makna di dalam kehidupan kamu apa? Apakah cita-cita sebagai dokter bermakna? Bermakna, ya kan? Apakah cita-cita menjadi direktur bermakna? Bermakna. Jadi apa yang membedakan cita-cita kamu itu dengan yang dikatakan bermakna yang kita mau dengar hari ini? Kita baca firman Tuhan hari ini ya. Kita baca sama-sama dari firman Tuhan hari ini. Ini kayaknya nggak bisa nyala ya. Oke. Yuk kita baca sama-sama Filipi 1 ayat 20 sampai 21. Silakan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa, suaranya nggak kedengeran. Aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, dalam gak nih? Ada yang takut gak baca beginian? Takut ya? Ada kata mati di situ loh.
Mati itu keuntungan. Kenapa begini? Yuk kita belajar sama-sama berikutnya. Siapa yang di sini sudah percaya? Angkat tangan. Percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat saya satu-satunya. Yang di belakang? Hampir semua, puji Tuhan. Silakan turunkan. Jadi kalian mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat kalian ya. Apa itu arti juru selamat bagi kamu? Ketika kita berdosa, kita ditebus. Itu juru selamat, ya enggak? Ditebus. Kenapa darah saya harus ditebus? Darah saya merah, tulang saya putih. Why? Kenapa? Halo? Kenapa kita harus ditebus? Karena kita adalah orang yang berdosa. Ada enggak yang di sini berani bilang saya bukan orang berdosa? Ada enggak? Enggak ada. Siapa yang pernah berbohong? Siapa yang pernah mencuri? Siapa yang pernah pukulin temannya? Menyakiti hati orang tua? Tidak menghormati orang tua? Hampir semua termasuk saya juga pernah. Jadi kita semua orang berdosa. Itu sebabnya kita perlu ditebus. Jelas ya? Ini dulu depannya, baru kita lanjut. Kalau ini nggak ngerti, ke belakangnya susah. Yuk kita lanjut berikutnya. Apa tujuan hidupmu? Apa cita-citamu? Coba, langsung minta satu orang, Timo, tujuan cita-cita kamu apa? Jadi dokter. Terus Tiara, tujuan cita-cita? Hah? Pengusaha. Bagus. Lavi, cita-cita jadi dokter. Hampir semua mempunyai cita-cita yang bagus dan indah, ya enggak? Itu salah apa benar? Benar. Kenapa tidak boleh? Yuk kita lanjut. Kenapa tidak boleh? Kita mau belajar dari seorang Rasul Paulus. Siapa itu Rasul Paulus? Kalian sudah dengarnya berkali-kali di firman Tuhan. Suratnya itu sudah banyak yang dia tulis. Sudah terkenal Rasul Paulus itu. Tapi kenapa kita harus belajar dari seorang Rasul Paulus? Buat apa? Apa yang dia lakukan sebagai hamba Tuhan sehingga kita harus belajar dari dia. Yuk kita mau belajar. Latar belakang penulisan surat Filipi adalah apa? Kenapa? Karena Rasul Paulus yang menulis surat Filipi. Dipercayai oleh sebagian teolog yang ada mengatakan ini ditulis oleh Paulus. Kalau kalian baca Filipi, dari kalimat pertama aja di pasal pertama itu sudah jelas-jelas dikatakan aku Paulus. Jadi kebanyakan orang mengira bahwa dia adalah penulisnya dan kita boleh meyakini hal itu. Meskipun ada yang kontra mengatakan bukan dia penulisnya. Tapi kita mau belajar dari seorang Rasul Paulus yang menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi dan benar dia menuliskan surat ini. Tapi yang menulis seluruh kitab Filipi masih diperdebatkan, kita tidak mau tahu itu. Rasul Paulus menulis surat Filipi ketika dia di penjara. Kalian bisa bayangin enggak? Seorang yang di penjara menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Filipi itu nama kota. Ya. Filipi itu di Makedonia. Terkenal. Pusat bisnis dan sebagainya dia waktu zaman itu. Terus Rasul Paulus pernah datang ke sana. Dia pernah ke sana dan menemukan jemaat pertama, gereja pertama di sana. Dia melayani di sana beberapa waktu lamanya, kemudian dia pulang atau dia kembali bermisi. Seperti kita tahu, Rasul Paulus itu bermisi sampai 4 kali loh. 4 perjalanan misinya itu jauhnya minta ampun. Tidak ada pesawat, tidak ada kereta, tidak pakai kuda. Ya. Dan jelas-jelas dia tetap menggebu-gebu memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus menulis Filipi itu bukan waktu dia sehat ataupun dia hebat. Dia nulis surat Filipi ketika dia di penjara. Oke, kita dilihat mengapa dia menuliskan hal ini. Dia pernah ke sana. Itu latar belakangnya. Dia pernah ke Filipi. Di Filipi itu dia kenal jemaat di sana. Perlawanan di Filipi ketika dia menulis surat ini adalah Filipi menghadapi ajaran sesat. Kedua,
menghadapi pemerintahan Roma yang menganiaya orang percaya. Jelas ya, jadi latar belakangnya kita mau tahu dulu, mengapa dia tulis ini. Kita lanjut. Kita masuk Filipi 1 ayat 20 sampai 21. Kita mau belajar hari ini dari ayat 20 dan 21 secara khusus. Kita perhatikan baik-baik. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, itu kata siapa? Kata siapa? Ayo, jangan tidur. Rasul Paulus, ialah aku itu Paulus, dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Tahu dong beroleh malu? Tahu ya artinya ya, tidak beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kenapa dia ngomong melainkan seperti sedia kala, habis itu demikian sekarang? Itu komitmen Rasul Paulus. Kalau kalian baca Rasul Paulus dulunya itu dia sebagaimana, kalian pasti mengerti ini. Dia dulu bernama siapa? Saulus, jelas ya. Dan komitmen dia sejak dia menerima Kristus seperti sedia kala, waktu pertama dia kenal sampai sekarang, itu komitmen. Jelas ya, itu komitmen. Seperti kamu, pertama kamu bilang, tadi langsung tanya, siapa yang percaya? Semua. Sejak kapan? Langsung gak tahu. Apakah kamu berkomitmen dari dulu sampai sekarang? Itu komitmen loh, ya enggak? Kedua, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Kristus bukan dimuliakan di dalam tubuh tetanggaku, tapi di dalam tubuh si Rasul Paulus. Apakah Kristus dimuliakan di dalam tubuhmu? Kedua, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi dia berani ngomong ini di penjara, kamu tidak di penjara. Beranikah kamu ngomong begini? Dia di penjara, tapi dia ngomong oleh hidupku maupun matiku untuk Kristus. Kedua satu, karena bagiku, ini udah karena loh. Kenapa dia berani ngomong ini? Dia ngomong tuh di 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lause bukannya ngomong bahwa kalian di sini harus mati konyol. Tidak. Jangan ada yang pikiran begitu. Kita bukan disuruh mati konyol di sini. Tetapi dia bilang apa? Mati adalah keuntungan karena hidup dia bagi Kristus. Jelas ya? Beda. Jangan ada yang muter-muter di sini bilang mati konyol. Jadi lause saya harus mati konyol. No, it's not like that. Kita lanjut. Lause mau kita lanjut ke ayat berikutnya. Kenapa? Kita mau belajar dari apa dia menyatakan hari ini. Filipi 22 ayat 24. Kita baca lagi ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus kupulih? Aku tidak tahu. Dia mengatakan ini di penjara. Kenapa dia bilang harus berbuah? Padahal dia tidak bisa berbuah. Tahu arti berbuah? Buah roh tahu dong? Tahu ya? Berbuah itu buat siapa? Orang lain? Kristus? Atau siapa? Kalau kita berbuah roh untuk siapa? Orang lain. Terutama buat siapa? Kristus. Jelas ya? Berbuah untuk orang lain. Padahal dia di penjara, dia mengatakan ini. Dan dia dilema, jadi dia bilang gini, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi, keluar dari penjara. Aku ingin keluar dari penjara, diam bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Pergi, diam bersama Kristus, sampai dihukum demi Kristus. Tetapi lebih perlu untuk diam di dunia ini karena kamu. Lihat kata kamu. Siapa kamu di situ? Orang lain. Bukan dia loh. Kamu jemaat Filipi. Jelas ya? Lanjut. Kita mau belajar di 25. Kita lihat 25. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku tinggal dan aku akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Dia balikin ke Filipi. Saya akan bersama dengan kamu jemaat Filipi sekali lagi supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi jelas buat siapa dia? Kalau dia pun tidak mati, dia katakan hal ini.
Aku ingin berbuah, tinggal bersama kamu jemaat Filipi, supaya kamu makin maju bersukacita dalam iman. Jelas ya? Yuk kita lihat berikutnya. Kita mau cepat. Yang kita hadapi sekarang ini apa sih? Lause. Pernah gak ada yang pikir gini? Lause, ngapain saya sekarang mikirin masa depan? Sekarang pandemi COVID di mana-mana. Masa depan suram. Ada nggak yang pernah pikir gini? Perusahaan pada bangkrut. Mau ngapain saya susah-susah? Ada nggak yang pernah pikir begini? Epidemik itu sudah di seluruh dunia. Ya enggak? Ada nggak yang pernah pikir begitu? Ada nggak yang pernah ngomong, ngapain sih saya diatur-atur sama mami, papi, harus belajar, harus sekolah. Lihat aja epidemi kayak gini. Online terus, buat apa saya berusaha belajar? Masa depan suram. Kenapa saya harus diatur-atur hidup saya? Kenyataan di depan seperti ini. Pernah mikir nggak? Itu nggak salah. Sebagai manusia kita pikir hari itu. Karena sekeliling kita seperti itu adanya. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal. Ketaatan kepada Kristus. Kedua, memuliakan Tuhan. Ketiga, hidupku bagi sesamaku. Dunia boleh jungkir balik, terbalik. Epidemik boleh menghancurkan segala-galanya, tetapi pengharapanku di mana? Dalam Kristus. Kita belajar. Ayo kita belajar selanjutnya. Apa tujuan hidupmu, apa cita-citamu? Pertama, langsung mau kamu semua mulai berpikir seperti ini. Apakah Kristus yang utama? Jadi begitu kamu punya cita-cita, kamu mau melawan kata-kata yang tadi kamu mau katakan misalnya, buat apa epidemik seperti ini, apa gunanya? Kamu pertama harus begini, apakah Kristus yang utama? Kenapa Lause bilang ini? Pelajari 22:1 yang tadi Lause sudah sebutkan. Jadi pertama, balikin ke diri sendiri. Apakah Kristus yang utama? Ketika kamu ngomong, percuma Lause. Kedua, kita lanjut. Kedua, kita mau belajar apa ya? Sudahkah aku bekerja berbuah hidup bagi Kristus? Tadi dikatakan berbuah, buah roh kalian sudah tahu. Kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Ya kan? Kenapa harus berbuah? Filipi 22, 23 tadi kita sudah baca. Paulus yang di penjara aja bilang mau berbuah. Apalagi kita di penjara enggak? Di penjara oleh keinginan daging. Itu sebabnya kamu berani ngomong, aku pinginnya begini. Kenapa diatur orang tua? Itu keinginan daging. Benar saudara? Benar. Jadi di Filipi 1 ayat 2 dan 22 dan 23 kita belajar ini. Kita harus berbuah loh. Tujuan cita-cita kita harus berbuah. Pertama, apakah Kristus yang utama? Kedua, apakah kita dapat berbuah, bekerja, jadi dokter, jadi pengusaha dan sebagainya? Boleh. Jangan lupa harus berbuah. Kenapa? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri, melainkan Kristus yang hidup dalamku, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ini sekarang masih di dalam daging ya, masih bisa lari-lari di dunia. Adalah hidup oleh iman dalam anaknya yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Kamu sudah ditebus kan? Dosanya ditebus. Ada yang berani bilang, saya ini milik saya sendiri. Gak perlu mama, gak perlu papa, dan saya adalah orang yang merdeka. Tidak ada. Kamu merdeka dari dosa, itu yang paling utama. Jangan tanda tangan sama dosa. Merdeka itu harus merdeka dari dosa. Makanya kamu percaya Tuhan sebagai Kristus juru selamat kita. Ya enggak? Kalau kita tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat kita masih tanda tangan sama dosa, tidak merdeka dari dosa. Ketiga, Ulangan 6 ayat 5.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Waduh, semuanya loh. Bagaimana saya mengasihi Tuhan? Saya masih mau main handphone, masih mau main gadget. Tapi kamu harus berbuah bagi sesama, bagi Kristus. Yuk kita lanjut ketiga. Apakah itu bekerja yang berbuah dan hidup bagi Kristus? Lihat di 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, untuk orang lain ya, kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan aku akan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman untuk orang lain. Supaya orang lain maju dan orang lain bersuka cita dalam iman. Bersaksi. Ya enggak? Terakhir, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi ketika kamu ngomong, ngapain sih diatur mama papa setiap hari, diatur-atur harus begini, harus begitu, A, B, C, D, pikirin. Orang lain, siapa di situ yang ngomong begitu? Kepada mama papa kan? Itu orang lain yang sebenarnya orang tua kamu. Masih ingat 10 firman Tuhan kan? Ada kata-kata hormatilah ayah ibumu supaya lanjut usiamu. Jadi kalian punya cita-cita boleh, sedih boleh, kecewa, tidak ada masa depan. Tapi pikirkan ini dulu. Kamu harus hidup buat orang lain. Walaupun kamu tahu di depan sana epidemik merajalela, kamu putus asa. Perhatikan ini dulu. Kamu sudah ditebus. Kita ini harus rendah hati, bukan sombong loh. Rendah hati, kenapa? Rendah hati terhadap kedaulatan Tuhan. Ya enggak? Aku sudah ditebus. Kalau kamu berhutang pada orang lain, berapa juta misalnya, hidup kamu harus bayar dia sampai selesai, ya enggak? Apalagi sama Tuhan. Yang nyawa kamu ditebus supaya kamu punya hidup yang kekal. Amin? Amin saudara. Itu lebih berharga lagi daripada emas dan perak. Yuk kita lanjut. Jadi dari mana kekuatan untuk menempatkan Kristus yang utama? Kalau Lause ngomong itu, lifa, itu artinya hukum. 10 hukum Tuhan, rasanya sakit. Ditusuk Lause. Lause kok khotbahnya tusuk saya terus sih, ini harus begini, harus begini. Lause kasih gospel. Gospel itu adalah firman Tuhan yang adalah sukacita, kabar baik. Filipi 1 ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatku oleh doamu. Doamu, doa siapa? Saudara seiman, termasuk mama papamu. Ini gospel, kabar baik. Kamu tidak sendirian, ada teman yang mendoakan kamu. Dan pertolongan Roh Kudus. Waduh, apalagi kita sudah mengaku percaya, ada siapa? Roh Kudus. Amin, amin loh. Kita enggak sendirian, Tuhan enggak bilang harus gini, terus kamu sendirian maju perang. Enggak, Tuhan aja tidak putus-putus berdoa untuk kita. Dan ada Roh Kudus. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Ini kabar baik. Jangan bilang, Lause nusuk terus deh tadi harus begini A, B, C, D. Ini kabar baiknya. Kamu tidak sendiri, kalau kamu bersama-sama orang seiman seperti hari ini, kamu bersama-sama orang percaya. Ada doa-doa orang percaya untukkah? Kamu, termasuk doa dari papa mamamu. Kedua, jangan lupa, ada Roh Kudus bersama dengan kita. Amin? Amin saudara. Ini kabar baik. Yuk, terakhir. Efesus 3 ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Inilah hidup yang bermakna, bahwa kita memuliakan Dia di dalam jemaat. Saudara seiman, kita memuliakan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Memuliakan Tuhan dan bagi sesama jemaat. Jangan lupa itu. Baru kita berani ngomong. Hidup bagiku adalah
Bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Mati di dalam dosa. Merdeka dari dosa. Jangan teken kontrak terus sama dosa. Capek nanti kamu. Kalau Lawson mau bilang, kalau kamu lihat air terjun, dari atas ke bawah ya kan? Air terjun tuh dari atas ke bawah. Hubungan kita dengan Tuhan dari atas ke bawah. Bawah itu lurus vertikal. Berkat Tuhan mengalir seperti air terjun. Tetapi di bawah air terjun ada air. Ya enggak? Air itu mengalir. Begitu juga kamu. Berkat kamu sudah kamu terima dari Yesus Kristus. Tugas kamu seperti air itu. Bagikan kepada orang lain. Hiduplah yang bermakna. Kamu boleh jadi dokter, pengusaha, guru, pelajar, tetapi jangan lupa memuliakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kedua, buat apa? Sesama. Ya, sesama. 10 firman Tuhan juga dibagi 2 hal yang penting. Hubungan kita ke Tuhan dan hubungan kita sesama. Lalu saya nggak bisa 10 hukum firman. Nggak apa-apa, kenapa? Tuhan sudah tebus di atas kayu salib. Datang kepada Dia dengan hati yang hancur dan minta maaf, berubah dari dosa. Ya enggak? Ingat itu selalu, hubungan kita dengan Tuhan harus bermakna. Karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ingatlah kita juga hidup di dunia ini untuk sesama. Apapun jadinya kita. Di depan sana epidemik merajalela, tapi jangan takut, pengharapan kita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap memuliakan Tuhan. Jadi jangan di depan sana sudah jungkir balik, kamu ikut jungkir balik. Tidak, tapi kamu bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya enggak? Itu baru amin. Jadi memang susah, jangan takut seperti yang Lause katakan tadi. Hubungan kita dengan Tuhan vertikal. Hubungan kita terhadap sesama horizontal. Ada orang yang berdoa untuk kita. Tugas kita juga harus berdoa untuk orang lain. Kalau kita punya hidup yang bermakna, kita berani mengatakan itu. Hidup bagiku adalah buat Kristus, mati adalah keuntungan. Yuk kita lanjut ke terakhir. Kalau di surat Paulus yang terakhir itu dia ada satu kata yang penting yang dia katakan kepada jemaat di Filipi. Saya bacakan ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, pikirin. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin. Dunia boleh jungkir balik. Pengharapan kita di dalam Kristus. Karena Kristus memberikan sumber damai bagi kita. Orang yang percaya. Amin saudara-saudara. Ini firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada kita juga. Kiranya firman ini boleh mengingatkan kita selalu. Jangan pernah menyerah. Hiduplah memuliakan Tuhan dan buat orang lain. Jadilah orang yang menang, mati di dalam kedagingan kita demi Kristus. Seperti Paulus, dia di penjara aja bisa ngomong begini. Dan dia melakukan itu. Sampai mati pun dia masih bermisi di dalam penjara. Hebat. Bisakah kita bertahan di dalam iman kita? Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih pimpinan Tuhan untuk kami. Rencana Tuhan begitu indah. Banyak hal di depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Epidemik COVID membuat kami takut, gentar menghadapi dunia ini.
tekanan begitu mendalam sehingga kami juga merasakan kedagingan kami mau memberontak. Tapi percayalah kami hari ini bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami. Damai sejahtera dari Tuhan untuk kami semua. Kami boleh bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan karena Tuhan beserta dengan kami. Tolonglah kami untuk memaknai hidup kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, pimpinan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk teman-teman seiman yang ada berserta dengan kami. Berdoa bersama kami. Engkau juga sudah berdoa untuk kami senantiasa. Kami juga mau belajar berdoa bersama teman seiman, mendoakan orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur, mengucap syukur senantiasa kepadamu karena Engkaulah Allah kami yang hidup. Amin. Terima kasih saudara-saudara, semoga damai sejahtera Tuhan beserta kalian semua. Thank you Loh Hida untuk firman yang sudah disampaikan. Mari teman-teman semua kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama mau mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Untuk persembahan, teman-teman yang onsite bisa memasukkannya ke dalam kantong persembahan, ataupun juga bisa scan QRIS yang ada di depan kursi kalian. Untuk teman-teman yang online, tetap bisa scan QRIS dari layar kalian. Oke, kita sama-sama mau naikkan satu pujian, Give Thanks. Biarlah kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kenaikkan pujian ini dengan ucapan syukur di hati kita buat Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. And let the poor say,
Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa digunakan untuk memperluas kerajaan Engkau di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan sama-sama mendengarkan announcement yang akan dibawakan oleh Brian. Silakan Brian. Shalom. Merdeka. Oke. Pada ngerayain gak nih 17-an? Di sekolah gitu atau di mana? Kalau saya sih nggak kemana-mana ya, jadi nggak ngerasain kayak 17-an kayak dulu gitu. Teman-teman gimana? Ada yang di sekolah ada acara nggak? Ada? Seru? Oke, tenang aja bagi teman-teman yang belum merasakan 17-an. Abis ini kita merayakan 17-an. Tapi kita masuk ke warta untuk minggu ini dulu. Jadi selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini maupun teman-teman yang datang di Zoom. Saya juga mau kasih tahu bahwa ibadah kita rutin dilakukan setiap hari Minggu dimulai pada 10 pagi. Yang dilakukan secara hybrid yaitu melalui onsite dan juga melalui Zoom. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa hadir langsung di Zoom juga masih kita tetap ada. Next, special thanks kepada Lause Hida yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan berkati Lause dan juga keluarga. Next, masuk ke warta minggu depan pada tanggal 28 Agustus 2022. Tema yang akan disampaikan adalah Finding God's Purpose in Life. Ini akan untuk remaja akan disampaikan oleh Lause Efraim dan untuk para remaja akan disampaikan oleh Diaken Dian. Nah, untuk warta ini sekian dan terima kasih. Oke, kita baru merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia keberapa? 77 tahun. Angka yang keren ya, 7 dan 7. Kalau dalam Alkitab itu angka kesempurnaan tuh 7 dan 7 ya. Double kesempurnaan gitu. Nah, saya mau ajak teman-teman semua, yuk kita hari ini kita mau berdoa buat Indonesia. Siapa yang pernah berdoa buat Indonesia dalam hidupnya? Oke, mungkin sedikit ya kita yang diajak. Walaupun kita ngerayain 17-an tapi kayaknya jarang sekolah ngajarin kita untuk kita berdoa buat Indonesia ya. Tapi yuk hari ini kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat Indonesia. Saya meminta Brian dan Gisal untuk pimpin kita dalam 2 pokok doa. Yang pertama, Brian akan pimpin berdoa untuk perekonomian Indonesia, khususnya pasca pandemi saat ini. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan segi perekonomian, sosial Indonesia sehingga semua bisa back to normal lagi. Dan kita boleh semakin maju. Kita tahu negara di bangsa-bangsa sekarang ini lagi terancam inflasi teman-teman. Hampir semua negara. Tapi bersyukur kalau di berita dibilang kemungkinan Indonesia negara yang gak akan kena inflasi. Kita bersyukur karena itu ya, dan kita berdoa biar Indonesia tidak kena inflasi teman-teman. Supaya kita bisa mengalami kehidupan yang semakin baik. Yang kedua, Gisal akan berdoa untuk kondisi situasi politik sosial di Indonesia. Khususnya kita mau menjelang pemilu dan pilpres 2024. Kita tahu ya, pada waktu itu dulu persaingan pilpres itu sangat ketat, sangat mencekam. Nah, kita berdoa biar Tuhan memberikan damai sejahteranya menjelang pemilihan umum dan juga pilpres. Silakan saya izinkan untuk Brian berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita bersatu berdoa untuk perekonomian di Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan. Sekarang kami khusus ingin berdoa untuk perekonomian ada di Indonesia Tuhan. Kami tahu selama 2 tahun ini pandemi COVID-19 ini telah berpengaruh besar kepada perekonomian dunia khususnya juga di Indonesia Tuhan. Mungkin banyak teman-teman kami, saudara-saudara kami di Indonesia yang mengalami kerugian bahkan harus gulung tikar Tuhan. Kami tahu Tuhan, namun kami percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau akan memulihkan perekonomian di negara ini Tuhan. Kami tahu juga saat ini banyak isu-isu yang terjadi Tuhan seperti perang-perang dan lain-lain Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang akan selalu menyertai bangsa Indonesia supaya perekonomiannya cepat pulih Tuhan. Tuhan berkati juga kepada Presiden dan juga jajaran menterinya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa menentukan pilihan yang paling tepat Tuhan. Agar bangsa kita terus maju dan perekonomiannya tetap berkembang Tuhan. Biarlah setiap warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pulihkan ekonominya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, amin. Kita sama-sama berdoa buat politik Indonesia ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sekarang kami mau bawa Indonesia, politik Indonesia. Tuhan,
mungkin sekarang bentar lagi kami akan menghadapi Pilpres, pemilu 2024. Tuhan berkati agar Tuhan dapat memilih orang yang tepat untuk membawa Indonesia menuju ke negara yang maju, menuju negara yang damai Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian doa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah Tuhan hanya namamu yang ditinggikan atas Indonesia Tuhan. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu buat Indonesia, buat negeri di mana Engkau menempatkan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh terus membawa bangsa ini Tuhan di dalam doa-doa kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, ketika kami berdoa Tuhan, maka kesejahteraan bangsa ini akan menjadi kesejahteraan setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan melindungi dan menjaga bangsa Indonesia ini sebagaimana Engkau menjaga setiap kami Tuhan. Biarlah dari seluruh pesisir Sabang sampai Merauke Tuhan, bagian dari Talaut Tuhan sampai dengan bagian selatan Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi Indonesia. Malaikat-Mu berjaga-jaga atas seluruh pesisir pantai Indonesia Tuhan. Setiap roh pemecah, roh perpecahan Tuhan kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, ada kesatuan atas bangsa kami Tuhan. Kesatuan yang membawa setiap bangsa ini Tuhan boleh mengalami satu kemajuan Tuhan dalam setiap bidang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kami boleh jadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Untuk kami boleh jadi dampak yang besar di tengah-tengah bangsa ini. Dan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kami mengundang Lo Sehida untuk menutup kita dengan doa berkat. Pulanglah teman-teman dengan sukacita dari Tuhan. Hiduplah bermakna bagi Kristus dan hidup bagi sesama. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan pertolongan dari Rohul Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Oke, bagi teman-teman yang di Zoom boleh yuk dengan cepat yuk open cam-nya, kita mau foto. Lalu teman-teman yang onsite yuk dengan cepat